London akhir abad ke-19, sebuah kota yang gemerlap namun juga menyimpan kegelapan yang pekat. Di balik kemegahan arsitektur Victoria, tersembunyi lorong-lorong kumuh, penuh kemiskinan dan keputusasaan. Dan di salah satu lorong itu, sebuah nama muncul dari kegelapan, merajai mimpi buruk warga dan mengukir namanya dalam sejarah kriminalitas, Jack the Ripper. Siapa dia? Mengapa dia melakukan perbuatan keji itu? Dan yang paling penting, mengapa misterinya tak pernah terpecahkan hingga kini? Bersiaplah, karena kita akan menyelami lorong waktu ke jantung Whitechapel dan mencoba mengungkap tirai kabut di balik legenda Jack the Ripper. Untuk memahami Jack the Ripper, kita harus memahami dunianya. London di tahun 1888 adalah kota yang kontras. Kemajuan industri dan kekayaan beriringan dengan kemiskinan ekstrim di distrik-distrik seperti Whitechapel. Whitechapel adalah sarang kumuh, overpopulasi, kemiskinan parah, kejahatan kecil, dan prostitusi merajalela. Ribuan orang hidup dalam kondisi memprihatinkan, dan ini menjadi tanah subur bagi kejahatan yang tak terbayangkan. Di tengah kegelapan sosial inilah, serangkaian pembunuhan keji mengguncang London, menciptakan histeria massal, dan mengukir sebuah nama yang akan dikenang selamanya. Meskipun ada beberapa pembunuhan yang sempat dikaitkan, ada 5 korban yang secara luas diakui sebagai korban kanonik Jack the Ripper. Mereka semua adalah pekerja seks di Whitechapel dan semua tewas dengan cara yang mengerikan. Yang pertama adalah Mary Ann Nicholas, ditemukan pada tanggal 31 Agustus 1888, luka sayatan di tenggorokan dan perutnya dimutilasi secara brutal. Hanya 9 hari kemudian, pada 8 September, Annie Chapman ditemukan. Luka-lukanya sangat mirip, ditambah organ dalamnya diangkat. Dan kemudian, malam yang dikenal sebagai Malam Ganda, 30 September 1888, Elizabeth Stride ditemukan dengan luka sayatan di leher. Namun pembunuhnya mungkin terganggu karena mutilasinya belum sempat dilakukan. Hanya beberapa blok jauhnya, kurang dari 1 jam kemudian, mayat Catherine Eddowes ditemukan. Ini adalah pembunuhan yang paling brutal. Wajahnya dimutilasi parah dan beberapa organ dalam diangkat serta dibawa pergi. Korban terakhir dan mungkin yang paling mengerikan adalah Mary Jane Kelly, ditemukan pada 9 November 1888. Mayatnya ditemukan di kamarnya sendiri dengan mutilasi yang sangat ekstrim, jauh lebih parah dari korban-korban sebelumnya. Pola pembunuhan ini sangat mengerikan. Semua korban adalah wanita, tewas dengan sayatan di tenggorokan, dan sebagian besar dimutilasi secara brutal, seringkali dengan organ dalam diangkat. Ini menunjukkan pengetahuan anatomi tertentu, atau setidaknya sebuah kekejaman yang luar biasa. Polisi Metropolitan London berada di bawah tekanan besar. Mereka tak punya petunjuk yang berarti. Metode forensik modern belum ada. Yang mereka miliki hanyalah saksi mata yang seringkali tidak dapat diandalkan dan TKP yang terkontaminasi. Histeria publik memuncak. Setiap surat kabar melaporkan detail mengerikan, menyebarkan ketakutan di seluruh kota. Warga Whitechapel hidup dalam ketakutan. Patroli polisi ditingkatkan, komite warga dibentuk, tapi Ripper tak terhentikan. Surat-surat mulai bermunculan, dikirim ke polisi dan media, mengklaim sebagai Jack the Ripper. Salah satu yang paling terkenal adalah surat Dear Boss dan From Hell. Surat From Hell bahkan disertai dengan bagian ginjal manusia yang diyakini milik Catherine Eddowes. Surat-surat ini meskipun banyak yang dianggap hoax, semakin mengintensifkan ketakutan dan memberikan nama panggilan yang sekarang terkenal itu, Jack the Ripper. Selama lebih dari 1 abad, ratusan bahkan ribuan nama telah diusulkan sebagai Jack the Ripper. Namun beberapa nama muncul sebagai kandidat utama, masing-masing dengan argumen pendukung dan kelemahan. Salah satu nama yang paling sering disebutkan adalah Aaron Skominski, seorang imigran Polandia dan tukang cukur yang memiliki riwayat penyakit mental dan kebencian terhadap wanita.
Baru-baru ini sejarawan bernama Russell Edwards mengklaim telah berhasil mengungkap sosok mengerikan di balik julukan Jack the Ripper. Bukti DNA di syal korban Catherine Eddowes sempat mengarah kepadanya dengan tingkat kecocokan 100%. Meskipun masih banyak perdebatan tentang validitas bukti tersebut, karena ada kemungkinan selendang telah terkontaminasi karena berusia lebih dari 100 tahun. Kemudian ada Montague John Druitt, seorang pengacara terhormat yang tiba-tiba menghilang setelah pembunuhan terakhir dan ditemukan meninggal karena tenggelam. Dia dicurigai karena keberadaannya di London saat pembunuhan, meskipun motifnya tidak jelas. Ada juga teori tentang Pangeran Albert Victor, Duke of Clarence, cucu Ratu Victoria. Teori ini didasarkan pada spekulasi bahwa ia menderita sifilis yang menyebabkan kegilaan, dan pembunuhan itu terkait dengan rahasia kerajaan. Namun bukti yang sangat lemah membuat hal itu terbantahkan. Nama lain adalah George Chapman, seorang tukang cukur Polandia yang kemudian menjadi pembunuh berantai di Amerika Serikat. Dia sering berpindah-pindah yang bisa menjelaskan mengapa pembunuhan Ripper berhenti tiba-tiba. Dan masih banyak lagi, dokter, bangsawan, seniman, bahkan penyanyi opera. Setiap teori memiliki penggemarnya dan setiap argumen menambahkan lapisan misteri pada kasus ini. Lalu, mengapa misteri Jack the Ripper tetap tak terpecahkan hingga hari ini? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, kurangnya teknologi forensik modern. Tanpa sidik jari, analisis DNA yang akurat, atau bahkan dokumentasi TKP yang memadai, polisi saat itu bekerja dengan tangan kosong. Bukti fisik seringkali rusak atau terkontaminasi. Kedua, kondisi sosial Whitechapel, daerah kumuh, saksi mata yang tak mau atau tidak bisa bekerja sama dengan polisi, serta banyaknya orang asing yang lalu lalang membuat identifikasi pelaku sangat sulit. Ketiga, media yang sensasional, meskipun membantu menyebarkan informasi, laporan yang berlebihan dan terkadang tidak akurat dapat mengaburkan penyelidikan dan menciptakan kebingungan. Dan terakhir, kemungkinan Ripper tiba-tiba berhenti atau berpindah lokasi. Beberapa teori mengatakan dia meninggal di penjara karena kejahatan lain atau bahkan meninggalkan negara itu. Terlepas dari kekejamannya, atau mungkin justru karena itu, Jack the Ripper telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam budaya populer. Namanya menjadi identik dengan horor, misteri, dan kejahatan yang tidak terpecahkan. Ada ratusan buku, film, serial TV, permainan video, dan bahkan lagu yang terinspirasi olehnya. Tur jalan kaki Jack the Ripper di London adalah salah satu yang paling populer, menarik jutaan wisatawan yang ingin merasakan atmosfer mengerikan Whitechapel. Misterinya terus memikat sejarawan, kriminolog, dan detektif amatir. Setiap tahun buku-buku baru diterbitkan, teori-teori baru muncul, dan perdebatan tentang identitas aslinya tak pernah padam. Dia adalah simbol dari kegelapan dalam diri manusia, bayangan yang melayang di atas kota London yang megah, mengingat bahwa terkadang kejahatan paling mengerikan justru datang dari tempat yang paling tak terduga, dan kadang misteri takkan pernah terpecahkan. Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang operasinya singkat, namun dampaknya abadi. Sebuah teka-teki yang terus menghantui, sebuah nama yang terus membisikkan ketakutan, bahkan 130 tahun kemudian. Apakah kita akan pernah tahu siapa dia sebenarnya? Mungkin tidak, tapi justru itulah yang membuatnya begitu menarik, begitu mengerikan, dan begitu abadi dalam benak kita. Bagaimana menurut kalian? Siapa Jack the Ripper yang sebenarnya? Apakah ada teori yang kalian yakini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.